Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuni Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Mojokerto. Dengan unit kerja TK Aisyah 2 Kota Mojokerto. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakangnya. Selanjutnya adalah tolak ukur dari aksi nyata yang saya lakukan. Kemudian, lini masa yang akan dilakukan, pelaksanaan dan evaluasi aksi nyata yang saya lakukan. Selanjutnya adalah dukungan yang dibutuhkan ketika aksi nyata yang saya lakukan. Dan inilah adalah aksi nyata saya. Yang pertama adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah saya, Kepala TK Aisyah 2 Kota Mojokerto. Yang kedua, mensosialisasikan budaya positif pada rekan guru semua. Yang ketiga, berkolaborasi dengan siswa untuk membuat kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya, ini mau mempresentasikan hasil modul 1.4 tentang budaya positif yang mudah-mudahan kita semua akan bisa menerapkan ya pada kehidupan kita sehari-hari agar pembelajaran budaya positif ini kita mulai dari diri kita sendiri. Itu saya mulai nggih. Sini ada disiplin positif. Menurut teori kontrol, ada teori pilihan dari William Glasser bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, di mana hanya Anda sendiri yang bisa mengendalikan diri Anda sendiri. Bisa, kalau saya ibaratnya menyuruh, tapi kalau kita nggak kepingin kalau dari diri kita jangan nggak mungkin aku melakukan seperti itu, aku disiplin karena aku ingin berubah, akan menjadi budaya yang positif. Kita nggak mungkin menyuruh orang lain dulu, otomatis kita lakukan dari diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan, yaitu di mana perilaku kita mesti ada tujuannya. Kalau kita ingin disiplin, berarti apa yang terjadi? Kita akan menjadi orang yang disiplin, maksudnya taat, maksudnya aturannya tetap laku. Selanjutnya adalah model berpikir menang atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi itu era kerjasama, dengan kerjasama dengan jalur yang akan menghasilkan budaya positif. Selanjutnya realitas atau kebutuhan. Jika berbeda, kita beserta memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan di sini sebelum saya melanjutkan tentang apa itu makna disiplin, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi dalam diri kita agar tercapai tujuan sesuatu yang akan terjadi, sehingga seseorang yang kita inginkan itu berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Terus di situ ada juga teori motivasi. Satu yaitu ada motivasi, ada dua, motivasi ekstrisik dan motivasi intrinsik. Di mana motivasi ekstrisik ini kita untuk menghindari hukuman. Ini kita untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri.
Selanjutnya ada motivasi intrinsik, yang di dalam motivasi intrinsik itu terdapat nilai-nilai kebajikan universal, di mana dalam kebajikan itu dalam diwujudkan dalam keyakinan kelas. Ya, terus ada juga kita sebagai model berpikir menang dalam hal menang dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di situ ada 5 posisi kontrol, yaitu kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, dan pemantau serta sebagai manajer. Sehingga kita harus melakukannya itu sebagai 5 posisi kontrol. Di dalam 5 posisi kontrol itu ada segitiga restitusi, di mana kita dapat menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ya, selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 dasar kebutuhan manusia itu adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Baru tahu ya kalau ternyata disiplin itu belajar, bukan untuk aku disiplin gitu, bukan, tapi apa, kita belajar. Gimana? Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato, yaitu disiplin diri membuat orang menggali potensinya, karena di situ kita apa tadi? Belajar. Berarti kita menggali potensi yang ada dalam diri kita, sehingga menuju sebuah tujuan dan apa yang dia ajari. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Aku disiplin, aku otomatis kita kan nggak nyaman tuh ya. Tapi ternyata di situ disiplin adalah belajar, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Next. Ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, yaitu bersifat umum dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku itu perbuatan memiliki suatu tujuan, sehingga menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan berubah, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam kita untuk mendapat tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia, kita dengan profil pelajar Pancasila yang dilakukan itu ya, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan gotong royong mandiri, kreatif dan kenalan kritik. Nah itu, anak-anak juga mungkin dengan guru, ini juga di guru itu kita belajar juga tentang profil pelajar Pancasila. Next. Nah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori motivasi perilaku manusia. Di sini teori motivasi ada 3, di mana ada motivasi eksternal, motivasi eksternal juga, sama motivasi internal, merupakan tujuan dari disiplin positif. Dan motivasi eksternal itu apa? Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa
apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, ini motivasi internal, yaitu tujuan dari disiplin positif itu yaitu motivasi intrinsik, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Otomatis kita selalu menghargai diri sendiri ya. Sebelum kita meminta orang lain untuk menghargai kita, otomatis kita harus menghargai diri sendiri. Bagaimana saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya? Oke. Dan di sini menurut Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Lanjut. Langsung ada dihukum oleh penghargaan. Apa pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang? Yang kedua, penghargaan menghukum. Tiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Dan selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Dan yang terakhir, penghargaan merusak hubungan. Sehingga kita jangan terlalu diri menghukum. Ya, karena apa? Itu akan menjadi dilema bagi diri kita. Oleh penghargaan, di mana penghargaan menurunkan kualitas. Ternyata kali ini kita dulu, oh kamu kalau apa pikir kamu tak kasih harga, apa dikasih hadiah, kan gitu. Berarti dia mendukung bukan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Iya. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan murid dan bagaimana harus melakukan orang lain itu menurut saya. Seperti gini, anak-anak melakukan kesalahan ibaratnya pipis kayak pipis di kelas. Dia itu nggak sengaja kan dia nggak sengaja kalau pipis, tapi apa dia memang ada apa sehingga guru memfasilitasi. Kenapa kamu kok pipis? Kamu pipis di kelas. Ternyata dia mengungkapkan, tadi aku sudah nggak kuat, sudah kebelet dan gitu. Otomatis kalau sudah kebelet, namanya itu kan sudah hukum apa ya Bu ya. Kita nggak boleh, kita guru harus bilang, oh iya kalau gitu lain lagi ya ini saya nanti harus apa? Harus oke, next. Restitusi. Satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga, yaitu tawaran bukan paksaan. Ditawar yang gimana, apa yang kamu lakukan, dia akan mengungkapkan. Dan kita nggak akan memaksa dia seperti melakukan untuk kebaikan, tapi dia akan sadar, oh iya Bu, maaf ya, mungkin aku tadi salah. Dia akhirnya sadar atas kesalahannya. Yang empat, restitusi untuk menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik sehingga restitusi fokus pada karakter kebiasaan bukan pada tindakan. Dan selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kelas, karena ada aturan-aturan yang sudah disepakati dalam kelas. Contoh, buang sampah harus di mana? Di tempat sampah. Terus harus merapikan setelah bermain. Kalau kita sebagai di taman kanak-kanak ya, otomatis kita biasakan sejak dini. Kalau anak sejak dini dia sudah akan terbiasa dengan hal-hal yang baik. Mungkin insya Allah kalau sudah besar dia akan sudah terbiasa dan enak kita sudah mengarahkan, bukan kita langsung ayo gitu kan. Dulu TK ibaratnya dari fondasinya dari awal ya. Itu ya, lanjut next. Lanjut. Ya, lanjut lagi. Ini Bu ada peraturan dan keyakinan kelas.
Selalu kembalikan buku tempatnya. Merupakan apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Termasuk apa keyakinan kelasnya? Menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Termasuk apa? Menghormati orang lain atau berkomitmen. Dan dilarang melakukan kekerasan. Termasuk apa? Keyakinan kelasnya? Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Termasuk keyakinan kelas apa? Kesehatan. Dan gunakan masker juga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Merupakan apa? Keselamatan dan keamanan. Next. Manusia dan dunia berkualitas. Next. Kebutuhan dasar manusia ada apa saja? Kasih sayang dan rasa diterima. Otomatis kalau disayang otomatis senang ya Bu ya. Ya, selanjutnya penguasaan dan kebebasan serta kesenangan untuk bertahan hidup. Next. Nah, 5 posisi kontrol tadi sudah saya jelaskan di awal. Selanjutnya next. Lagi. Ini juga pernyataan-pernyataan. Selanjutnya bergerak antara peraturan pemantau atau konsultasi hadiah atau nilai-nilai manajer memperbaiki. Nah, segitiga cita tadi ya, kita memperbaiki murid sehingga aku itu tidak merasa bersalah, tapi dia akan berubah, dan salah. Ini ya, lanjut. Nah, ini Bu, menstabilkan identitas dengan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi loh nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada. Dan Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikannya permasalahan ini. Dan Bapak Ibu tertarik untuk mencari siapa tahu yang benar dan siapa saja yang salah. Tertarik untuk apa? Menyelesaikan masalah, bukan untuk membuat masalah itu menjadi besar, tapi apa? Menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Kan enggak Bu, aku salah, boleh kan? Jadi nggak baik pada diri kita. Next ya, validasi kebutuhan. Jadi berkata sudah, kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Karena dia nggak sengaja itu mau Gus. Nah, sama kamu pasti punya alasan loh. Ditanya dulu kan alasannya kenapa kamu seperti itu. Selanjutnya, apa yang penting bagi kamu? Terus, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahan sikap yang lain yang baru. Next. Dan surat ketiga menanyakan keyakinan dengan berkata apa? Apa nilai yang kita percaya di kelas? Oh iya, kalau pipis kita harus gimana? Di kamar mandi. Kamu harus bilang apa? Harus izin. Alhamdulillah anak-anak sudah menerapkan ya. Dan guru ingin mendiri seperti itu, membuat keyakinan kelas pertamanya. Next. Refleksinya di sini. Hal baru apa yang merubah paradigma saya yang terpakai ya? Akhirnya pemikiran apa positif dengan apa tadi budaya positif? Ternyata kita harus apa? Belajar, bukan mendisiplinkan, tapi apa kita belajar. Perasaan apa muncul ya? Perasaannya apa? Ya senang ya, gitu ya. Tahu akhirnya belajar. Selanjutnya peran among, saya akan menjadi among. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Oke, anak-anak, kita mau menerapkan tentang budaya positif. Nah, apa saja ya budaya positif? Kita akan menerapkan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas di mana? Di kelompok A2. Apa saja ya kira-kira kesepakatan kelasnya? Apa? Oh ya, berdoa sebelum dasar sudah bacaan. Oh iya, harus sopan santun. Oh iya, membuat sampah pada tempatnya terus. Apa lagi?
merapikan mainan setelah bermain. Terus apa lagi? Oh iya, antri ketika cuci tangan. Terus apa lagi? Apa? Oh iya, ijem ketika mau minum dan apa? Gantoi. Lah sudah, kita sepakat itu ya. Oke? Oke. Kalau gitu, mari kita coba sekarang mulai Mbak Selvi ya. Sudah membuat kesepakatan kelas di kelompok A2. Mari kertasnya kita taruh kita buat di dinding sini ya. Biar apa? Kita tempelkan di sini biar kita nanti saling mengingatkan dan kita tahu kesepakatan kelas 2 itu apa saja ya. Bisa? Oke, silakan Mbak Selvi. Nah, sini. Ya, terus terima kasih. Apa lagi? Terima kasih. Terus apa lagi? Ya, ini. Terus apa lagi? Ayo terus lagi. Ya, sampai sini. Mana? Ayo Jihan. Jihan. Oke. Oke, sini Mbak Jihan. Nanti ini. Terus, apa lagi? Ini lagi. Ayo Mbak Jihan. Terus Mas sampai sini. Ayo. Ayo, siapa lagi? Ayo, Mas. Oke. Terus ayo, Mbak Sinhan. Oke, terima kasih. Hebat. Berarti kita sudah sepakat ya. Kita tempelkan di sini kesepakatan kelas kelompok A2. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.